wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, sebetulnya tidak pantas ya kalau jadi ustaz. Jadi tidak apa-apa, terserah beda saja. Jadi malam hari ini kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana sampai dengan penghujung Ramadan kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan dimantapkan kita telah diberi. Salawat dan salam semua kepada kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaat nanti di dunia. Bapak dan Ibu sekalian, jadi malam hari ini adalah malam yang ke-29 Ramadan. Jadi tinggal 2 hari lagi kita berada di bulan Ramadan tahun 1400 Hijriah. Seperti yang sudah disampaikan para penceramah dulu, jadi memang apa sudah sunah kulnya, jadi setiap akhir Ramadan pasti masjid itu sepi, kan sudah diulang-ulang bahwa yang namanya bulan Ramadan itu di ujungnya ada final. Semua tahu, tapi kenapa kok pasti seperti itu? Kalau kita amati, yang masuk final itu sebenarnya kan ya sudah ini saja. Sebelum Ramadan jamaah ya ini Pak Didi, Pak Edil itu masuk Ramadan itu penuh wajah-wajah baru. Tetapi ternyata hukum Allah itu memang berlaku. Hanya 1 bulan saja, ternyata tidak semua bisa bertahan. Sampai di ujungnya ternyata ya yang sudah biasa ke masjid selama setahun sebelum Ramadan yang bisa bertahan. Alhamdulillah. Jadi kita dimasukkan Allah, diberi kekuatan Allah untuk masuk ke dalam golongan yang bisa masuk ke dalam. Nah, setelah final itu kita jadi pemenang atau jadi yang kalah, kita ada masalah di 3 hari. Ada suatu ungkapan, saya nggak tahu lagi siapa, dari alam malu gitu. Amalan itu tergantung ujungnya. Itu bisa berbagai interpretasi ya. Dan menurut saya paling aman bahwa kenapa amalan itu bergantung pada ujungnya. Jadi kita kan ujungnya itulah bagaimana kita membeli amalan. Jadi kalau kita bulan Ramadan kita beribadah dari awal kita lihatkan, di ujungnya itulah kita membeli amalan supaya apa? Supaya jangan sampai berujung percuma. Jadi awal kita punya target tak harus sebulan Ramadan kapan bulan gagal sudah selesai sekali 2 kali, di ujungnya ternyata kita tergoda. Jadi mungkin kita lena sehingga kita mengurangi, tidak gas lagi, sehingga biasa saja di ujungnya kita terlewatkan. Dan di ujungnya itu ternyata adalah finalnya. Jangan di dunia mungkin tidak akan menyesal, tapi siapa tahu nanti bicara amal ternyata ibadah kok hilang, karena banyak tidak boleh. Jadi bagi kita yang sudah terbiasa ke masjid, semakin ke ujung insya Allah akan semakin taat. Khusus untuk di Masjid Baitur Rahman memang fenomenanya agak lain tahun ini. Jadi khususnya yang sama bapak-bapak, kalau ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu itu saya tidak tahu, masing-masing punya target dan satu sama lain saling mendukung. Setiap hari itu paling cepat bubar jam 9 satu. Bapak-bapak yang sangat memprihatinkan. Jadi selesai tarawih itu yang tak harus bisa itu dari Pak Kamsi, Pak Musiono. Jadi padahal kan sudah disampaikan. Jadi marilah kita isi bulan Ramadan dengan memakmurkan cerita terus satu.
memang bisa takjil di rumah, tapi kita di masjid itu disamping untuk mencari pahala beribadah, tapi khusus siarnya. Saya kebetulan jadi ketua takmir yang mau tidak mau ya harus di masjid. Kalau tidak rezeki, kalau orang lewat baterai kok sepi masih ngomongin di masjid ini beban bagi kita. Jadi memang tidak apa-apa. Jadi memang Baitur Rahman kan sudah bukan masjid yang biasa. Kita harus menempatkan diri bahwa kita masjid yang secara penilaian sebenarnya sudah layak untuk menjadi contoh bagi masjid sekitarnya, baik kegiatannya, amal ibadahnya. Makanya 3-4 yang lalu itu setiap Ramadan selalu ketemu, sehingga panitia Ramadan itu tidak masalah menyediakan hidangan untuk yang tak terus. Sekarang kan nggak ada, ya sudah bawa sendiri itu ya. Jadi bagi mungkin kedepannya mungkin mari kita isi seperti contohnya ibu-ibu saja. Jadi bagaimana secara bersama-sama saling menerima, membantu masjid jadi kelihatan hidup di malam hari. Kan Ramadan kan menghidupkan malam di siang. Jadi itu saja. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini, walaupun sudah di penghujung, sudah capek ibaratnya, dimasukkan Allah kepada orang-orang yang lulus dari orang yang meningkat nanti keluar Ramadan. Jadi keluar dari Ramadan kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan ibadahnya ataupun amalnya lebih cinta masjid, bisa menjadi contoh bagi tetangga kanan kiri. Jadi tidak usah malu-malu, kawan-kawan yang masjid nggak apa-apa. Jadi sekarang itu orang baik kadang malu sama orang yang nggak baik. Jadi yang masjid kawan-kawan sama izin, nggak usah malu, nggak apa-apa. Jadi memang di akhir zaman itu katanya orang memegang agama seperti kan memegang api panas. Ini so dijuluki kemuliaan. Kedepannya mudah-mudahan kita istiqomah untuk berada di jalan Allah. Selanjutnya sebagai takmir kami menyampaikan apresiasi yang sebesar kepada Mas Dedi rekan kawan sebagai panitia Ramadan yang telah mengkondisikan kita menjadi makmur, khususnya dalam tidak banyak. Jadi Mas Dedi mengkoordinasi khususnya dari tim iftar dan BPA. Jadi memang saat ini hanya itu yang jadi mungkin ke depannya dengan nanti dengan persiapan yang lebih baik, personel yang lebih banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita jaga di bulan Ramadan. Jadi memang semua karena memang kondisi yang minimalis ya. Memang jadi yakin dia cari teman saja susah. Jadi terpaksa ya itu aja. Jadi sebenarnya kalau saya lihat kan kalau pas maghrib itu kita kan los-losan yang sana itu motor banyak dari dulu nyabrak ibu itu sebenarnya suatu kedepannya perlu diberikan. Jadi memang Ramadan itu bisa yang meriah, semangat, tapi aman juga. Karena khawatir, tapi alhamdulillah aman deh. Jadi memang tapi karena memang personil semuanya belum bisa. Jadi kedepannya berharapkan nanti itu bisa diberikan lagi. Sekali lagi dari tim iftar, ibu-ibu, adik-adik bapak, tim TPA yang luar biasa. Jadi tiap sore mengaku 70 anak, bukan sesuatu yang mudah. Mudah-mudahan semua amal kebaikan dari ibu-ibu, bapak, juga jamaah sekalian yang telah mensupport baik itu tenaga maupun dana mendapat balasan dari Allah SWT. Jadi luar biasa, mungkin jarang ada masjid Pak. Jadi untuk iftar itu dibulatkan itu setiap tahun kita menggadang-gadang bisa habis 100 juta untuk buka bersama. Jadi untuk saat ini mungkin baru lama baru besar ya, untuk kelas masjid kampung ya. Jadi bukan hak Pak,
Jadi saya sampaikan supaya kita bangga dengan masjid kita. Jadi kalau kita nggak bangga dengan kita tuh gimana saya jadi dengan bangga maka kita akan bersiarkan masjidku itu jadi biar tambah makmur lagi. Selanjutnya ada saya ingin sampaikan satu ayat ya. Jadi ini ayatnya ayat dari Muhammad ya. Yang saya salah buat aku umat umat yakbu ya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi yang pernah sholat Muhammadiyah pasti sudah apa sekali. Dari kecil belajar itu apa makhluk yang munkar. Jadi marilah saya mengajak, jadi mungkin persembahan jadi hendaklah ada segolongan umatku yang selalu menyerukan kebaikan, mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Itu saja. Jadi dan mereka termasuk golongan yang beruntung. Kedepannya marilah kita sebagai jamaah masjid Rahman menjadi contoh bagi orang-orang zaman sekarang. Menjadi contoh yang begitu susah. Karena menjadi susah, kita jadi contoh dalam berperilaku, dalam bermasyarakat. Saya ingin sebenarnya nanti kayak pengurus kampung di Timurnya. Ya saya alhamdulillah Pak Musiono ada juga, Pak Rudi ada itu. Insya Allah kalau yang jadi ketua itu orang-orang yang soleh dan masjid kampungnya pun akan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya bagi bapak-bapak yang rajin di masjid ya ibadah, seandainya dipilih jadi pengurus kampung jangan menolak. Kita ingin kampung itu kampung yang maju tapi juga baik secara ibadah. Jadi jangan sampai kampung itu dipimpin oleh orang-orang yang bukannya tidak bersalah, tapi kita orang baik seandainya dicalonkan oleh sekitarnya jangan menolak. Adalah kesempatan kita untuk berbuat baik tidak akan sia-sia. Jadi suatu saat kalau nanti sudah meninggal dicat atau kita betul ambil hati segala macam itu yang dunia karena itu susah tombol terus kan nggak tahu nanti di antara 70 kakak cuma satu ya. Tapi anehnya yang seperti itu banyak yang nggak mau dan nggak ada bayarnya gitu. Jadi memang bayar di dunia itu lebih menarik daripada bayar yang nanti. Dia yang orang, nah itu yang nggak yakin Pak. Jadi ya sudah ngaji di masjid itu kalau ada janji-janji dari baik itu hadis atau Quran harus yakin, jangan kayak kalau nggak yakin itu dipertanyakan. Jadi apa yang Allah perintahkan jalani, Allah yang larang tinggalkan saja. Yang terakhir saya mengingatkan kepada Pak Didi Amrosi, beliau kan ketua PKM Jawa Timur, bahwa secara de jure itu saya sudah bukan ketua lagi karena SK itu sampai Desember tahun lalu sudah. Jadi supaya nanti sah, saya ingin buat tambahan saja nggak apa-apa, tapi setelah aplikasi sudah belum. Jadi saya juga mohon maaf kemarin karena ada sujud segala macam, sebenarnya saya ingin mengadakan buat formalitas ada memang pemilihan lagi, dipilih lagi nggak apa-apa, tapi kita biasakan untuk kalau kita sepakati tiap 4 tahun 5 tahun berganti, ya kita adakan. Soalnya apa nanti kasihan bagi orang-orang muda, generasi muda yang memang punya kemampuan, punya potensi untuk berkiprah di masjid, akan nanti tertutup. Pak kayak terus. Jadi insya Allah nanti setelah Idul Adha, kalau tidak ada halnya, insya Allah nanti kita akan pembelian pengurus kafir baru. Jadi mungkin bagi bapak-bapak yang punya kemampuan, punya keinginan untuk mengurus, silahkan apa-apa. Nanti memang di mana lagi, jadi dunia itu ladang amal. Jadi memang kalau kita bisa berkiprah membawa masjid maju, pahalanya akan banyak sekali. Silahkan. Tapi nanti ya,
saya atau lagi nggak apa-apa, tapi tidak harus saya, maksudnya mau silakan yang ada. Jadi mau nanti waktunya nanti kita laksanakan. Bapak Ibu nanti bapak mau ojo lipat jadi kuat. Jadi jangan dikunderi. Jadi biar apa? Biar semua merasakan orang masjid. Gitu. Mau nggak mau harus masjid itu sebenarnya paling gampang menjadi itu harus jadi perusahaan. Saya rasa dari saya cukup sekian dan terlalu banyak, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dari jamaah ulama ke depannya menjadi berarti. Tidak ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.